ahlan wa sahlan wa marhaban kepada guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdus Somad. Alhamdulillah. Yang lain mundur, kita berdoa sejenak, mohon berkah dari beliau. Fadal. Kita berdoa sejenak, Ustadz di tempat kita. Istiqbalul makan. Fadal. Ala hadhihi niyah. Silakan jamaah kami untuk mempersiapkan diri sholat asar berjamaah dan di WhatsApp sholat asar berjamaah. Al-Karam Tuan Guru sudah WhatsApp di tempat kita. Al-Karam Tuan Guru sudah hadir di tempat kita. Silakan seluruh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdal hamidin hamdal syakirin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, imamil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz ba'ayyid nahlatal watani fil alamin wa ammir nahlatal watani ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Fadilat Al-Ustadz Dr. sahabat saya, saudara saya, Bapak Profesor Dr. Haji Abdus Somad bin Muhammad Biduni Muhammad. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan semua yang mendampingi beliau dalam rihlah dakwah di Lombok dan juga rihlah dakwah di tempat-tempat yang lain selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan zuriat dari Al-Maghfur Lahu Tuan Guru Haji Muhammad Juwaini Mukhtar, Az-Zurriyah At-Thayyibatul Mubarakah insyaallah. Ada Tuan Guru Haji Muhammad Hasanain, kita doakan beliau selalu sehat nggih. Ada Tuan Guru Haji Khalil Rahman dan saudara-saudari beliau semua yang tengah meneruskan perjuangan dari orang tua beliau. Nasallallahu ta'ala ayaj'alahum khaira khalafin li khairi salaf. Mudah-mudahan beliau menjadi sebaik-baik penerus bagi sebaik-baik pendahulu. Para Tuan Guru, para alim ulama, para tamu undangan, dan seluruh jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kedatangan seorang da'i, seorang pendakwah, seorang mutsaqaf, seorang akademi, seorang cendekiawan yang alhamdulillah menggunakan banyak sekali waktunya untuk mengajak kepada jalan Allah. Namanya Al-Ustadz Abdus Somad. Nih di samping saya beliau. Ya tentu beliau ini ghaniyun 'anit ta'rif, kalau kata orang Arab, tidak perlu diperkenalkan lagi, sudah kita semua kenal. Dan insya Allah kenalnya bapak-bapak, ibu-ibu dengan beliau adalah dalam hal-hal yang baik, nggih. Alhamdulillah.
Maka insya Allah dalam kesempatan ini kita juga akan nastafid min huduri, akan mendapatkan banyak ilmu, banyak tazkirah dan nasihat untuk diri kita, untuk dunia dan akhirat kita. Dan pada kesempatan ini saya mewakili zuriat penerus dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Juwaini Mukhtar menyampaikan jazakumullahu khairan katsira. Matur tampi asih, terima kasih atas kedatangan dan kerohan pelungguh semua nggih. Terima kasih atas kehadirannya pada haul yang tajuknya adalah haul majmu'. Ya, haul majmu' itu maknanya banyak yang dihaulkan Tuan Guru ya. Jadi selain guru kita Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Juwaini Mukhtar, juga akan dihaulkan banyak dari orang tua kita, guru-guru kita yang sudah disebutkan oleh masing-masing keluarganya dan disampaikan ya kepada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Khalilur Rahman. Itu semua yang tertulis namanya, yang diniatkan, bahkan yang tidak tertulis namanya, semuanya kita haulkan dan kita doakan nggih. Mari kita baca doa, perkenankan tiang memimpin kita baca bersama nggih sebelum nanti kita mendengar dari Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Tuan Guru Haji Abdus Somad ya, apa-apa yang ingin beliau sampaikan. Tiang pimpin kita bersama-sama baca doa nggih. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi, summa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin, summa ila arwahi al-awliya'il arifin wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin, khususan syekhana murabbi arwahina muassis Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, muassis Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, Abil Madaris wal Masajid Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid, summa ila arwahi masyayikhi khususan Maulana Syekh Hasan Muhammad al-Mashad wa Maulana Syekh As-Sayyid Muhammad Amin al-Kutubi wa Maulana Syekh Salim Rahmatullah wa ghairihi minal masyayikh, summa ila ruh al-maghfur lahu Tuan Guru Haji Muhammad Juwaini Mukhtar, summa ila arwahi ikhwanihi minal mujahidina fi hadzal makan, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa man lahu ta'alluqun bina, summa ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat aynama dufinu fi masyariqil ard wa magharibiha, anna Allahal karim yataghashshahum bi rahmatihil wasi'ah wa yaghfir dhunubahum wa yastur uyubahum wa yu'li darajatihim wa iyana fil jannah bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina wa habibuna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بمنه وكرمه تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم نقرأ خواتم سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم آمن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا الشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل وأوصل صوابا مثل ثواب ما قرأناه هدية منا إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى العلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم نسأل الله تعالى أن تغفر ذنوبهم وتستر عيوبهم وتعلي درجاتهم وإيانا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين الفاتحة Al-Mukarram Tuan Guru Haji Abdus Somad dan seluruh bapak-bapak, ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedikit saya ingin sampaikan ya untuk mewakili Sohibul Bait karena tadi saya disebut sebagai Sohibul Bait. Jadi pondok ini Darul Hikmah. Ya. Hadza min asar al-maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Juwaini Mukhtar. Nurul Hikmah wa Nurul Haramain dan wa ma tafarra'a minhuma. Jadi itu adalah asar ya, dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Juwaini Mukhtar yang merupakan salah satu murid dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Saya ingat dulu ya, Al-Maghfurlah Maulana Syekh pernah menyampaikan dan tidak sekali ya, pada saat kami mengaji hari Jumat di Musola Al-Abrar. Waktu itu beliau membaca Ihya Ulumuddin. Di tengah-tengah pengajian beliau mengabsen ya, Syekh Abdus Somad. Beliau mengabsen murid-muridnya yang diberikan tugas-tugas yang khusus. Dan di antara murid yang disebut namanya oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh
pada pengajian-pengajian di Musola Al-Abror adalah Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Juwaini Mukhtar. Al-Maghfurlah katakan kutugasang Tuan Guru Juwaini berdakwah le Lombok Barat karena Lombok Barat sino Lombok berat. Nah, jadi sida ini berat selapu dan ini. Susah tebadak sida. Tapi alhamdulillah berkat dakwah beliau sekarang tersebar pondok pesantren di mana-mana. Karena itu kita bersyukur dan kita teruskan teruskan perjuangan dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Juwaini Mukhtar daiman abada. Alhamdulillah, selanjutnya kita dengar dari beliau ya, Tuan Guru Abdus Somad. Ini sahabat saya ini. Cuman lama saya nggak ketemu sama beliau. Ya. Kalau kata orang Arab, al-mashghul la yushghul. Orang sibuk nggak boleh disibukin. Ya, nggak boleh diganggu kalau orang sibuk. Jadi beliau ini sangat sibuk. Jadi nggak bisa kita ganggu. Alhamdulillah pada hari ini ya saya bisa menyambut beliau sehat walafiat. Ya. Dan wallah tabdu aksara syababan. Ya, alhamdulillah masih sehat, ya, masih muda dan insya Allah tetap menyampaikan dakwah-dakwah yang kita tahu beliau ini alumni Al-Azhar, ya, alumni Al-Azhar sebelum melanjutkan ke tempat-tempat yang lain, tapi at-ta'silul ilmi fil Azhari Syarif. Kita boleh? Sahih kalam? Alhamdulillah. Perlu kita tanya. At-ta'silul ilmi fil Azhar. Jadi fondasi yang paling kokohnya itu fil Azhari Syarif. Dan beliau adalah salah satu dari murid ya, yang meneruskan ya, apa-apa yang merupakan pesan dari Fadilatul Imamil Akbar Al-Ustadz Dr. Syekh Ahmad Muhammad At-Tayyib yang selalu mengatakan kepada kami para alumni Al-Azhar seperti yang disampaikan kepada saya ya disampaikan juga bilisanil hal kepada beliau. Ya Muhammad mushmuhim inta wazifatak ya mushmuhim inta fit tijarah fi siyasah wal fil hukumah ghairul hukumah ahamu syai' innak ka abna'il azhar inta wa ikhwanak abna'il azhar taqumun bi ta'zizil wasatiyah. Itu pesan beliau. Jadi semua alumni Al-Azhar kemana-mana itu meneguhkan wasatiyatul Islam. Apa itu wasatiyatul Islam? Beragama dengan ilmu, itu intinya. Beragama dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, kata Ibnu Ruslan dalam subatnya. Jadi itulah prinsip dari wasatiyatul Islam, beragama dengan ilmu. Dengan keikhlasan penting, dengan semangat penting, tapi kalau tidak ada ilmu ujungnya pasti tidak akan maslahat untuk umat. Nah beliau kemana-mana itu selalu menyampaikan dakwah dengan ilmu. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan, diafiatkan, dijauhkan dari segala macam fitnah dan mara bahaya, didekatkan kepada jalan-jalan kemudahan dan kebaikan. Dan untuk kita semua juga Al-Fatihah. Terakhir biasanya nih Syekh Abdus Somad ya, kalau kita ngaji itu kita pakai kitab itu. Saya sudah bawa kitab tapi karena beliau tidak mau di atas, saya ikut di bawah jadinya. Jadi kitabnya kita libur dulu ya. Sebenarnya kita nanti baca tabarukan itu adalah ayat dari surah Yasin untuk mengenang Al-Maghfurlah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Nah, sebenarnya kita nanti ngaji dari tafsir Qurtubi nanti belakangan lah ya insyaallah. Atau nanti beliau yang jelaskan ya. Jadi biasanya Syekh Abdus Somad kita itu ada dua hal yang kita selalu sampaikan. Yang pertama adalah ada walaupun satra au satratain ya. Satr au satrain. Satu halaman, dua halaman, safhah safatain, tapi kita natabarrak, kita mengambil berkah dari ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mu'tabar minal muhaqqiqin al ulama il amilin. Nah jadi
biasanya kita baca kalau tidak tafsir, ya kita baca kitab hadis, lalu kemudian kita coba maknakan, uraikan ya, untuk menjadi kefahaman bagi para jamaah. Itu yang pertama. Tapi nanti kita serahkan kepada beliau untuk menyampaikan nanti ayat yang tadi sudah kita baca bersama itu. Lalu yang kedua, Syekh Abdus Somad biasanya itu ada namanya pengijazahan doa. Nah kalau ini tidak apa-apa kita ijazahkan ya. Yang saya mau ijazahkan itu sebenarnya doa yang sangat sering pasti kita amalkan. Tapi kalau ada ijazahnya kan mungkin rasanya lebih mantap ya. Nah ini doa yang dulu diijazahkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh ya, kepada saya dan kepada beberapa orang. Yaitu doa yang ada dalam suratul Kahfi. Ayat 10 itu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kaifiatnya bagaimana? Kaifiatnya itu adalah dibaca ba'da subuh atau ba'dal maghrib ala sabilil ikhtiyar. Boleh subuh, boleh maghrib. Kalau memang tekun silahkan subuh dan maghrib. Dibacanya itu 3 kali. Dan setiap kali dibaca wahayyi lana min amrina rasyada itu juga dibaca 3 kali. Jadi Rabbana atina min ladunka rahmatan wahayyi lana min amrina rasyada wahayyi lana min amrina rasyada wahayyi lana min amrina rasyada. Nah, pada saat membaca Rabbana atina min ladunka rahmah itu kita mengingat Ashabul Kahfi sama Nabi Khidir. Rabbana atina min ladunka rahmah. Nah pada saat baca doa itu ingat kepada Ashabul Kahfi dan Nabi Khidir. Lalu ketika membaca wahayyi lana min amrina rasyada 3 kali. Pertama ingat kepada baginda Rasul. Kemudian yang kedua ingat kepada Ashabul Al-Badriyun. Al-Badriyun apa bahasa kita? Para sahabat yang ikut syuhada Badar ya. Kemudian yang ketiga pada al-asyaratil mubasysyirin bil jannah. Nah, seperti itu kaifiatnya ya. Jadi paham sih deh? Ayo kita baca sama-sama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah kata Al-Maghfurullah ini doa yang kata di dalam Al-Quran ini ya. Jadi kalau doa-doa dalam Al-Quran itu kan banyak disampaikan oleh para Nabi dan Rasul. Tetapi ijabahnya kadang-kadang tidak disebut. Misal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Tapi kadang tidak langsung disebut setelahnya, ijabahnya atau dikabulkannya. Nanti disebutkan di surah yang lain. Ada jarak cukup panjang. Tapi kalau doa dari Ashabul Kahfi ini, kata Al-Maghfurullah Maulana Syekh, itu jarak antara diucapkan dengan dikabul itu hanya 6 ayat. Ayat 10-nya itu adalah doa ya. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Diijabahnya di ayat 16. Wa idzi' tazaltumuhum. Nah, apa itu ayatnya? Ayat 16 itu. Fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Jadi hanya ada 6 ayat jaraknya. Ini kata Al-Maghfurullah penanda bahwa ini adalah doa yang sangat cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kalau kita baca di tafsir, kata rahmah di dalam ayat ini, kalau dalam banyak ayat-ayat lain itu rahmah itu mencari nikmat yang belum ada. Meminta satu karunia yang belum sampai. Tapi kalau rahmat dalam ayat ini, kita baca penjelasan para ahli tafsir, itu adalah memelihara nikmat yang sudah ada. Nah, jadi
kalau dalam ayat-ayat yang lain kata rahmat itu merujuk kepada harapan kepada sesuatu yang belum ada pada kita. Kalau di sini kata rahmat itu adalah supaya yang sudah ada itu dijaga. Nah, ini terkait dengan dulu hadiah iman atau nikmat iman kepada Ashabul Kahfi, yang Ashabul Kahfi itu ingin supaya dijaga, supaya dipelihara, supaya tidak bisa hilang dalam keadaan apapun. Iman itu tetap ada, tetap tumbuh, subur dalam hatinya. Maka Rabbana atina min ladunka rahmah, supaya yang sudah ada itu dijaga. Jadi jangan kita kerjanya hanya minta yang belum dapat, sedangkan yang sudah ada pada diri kita itu lupa kita syukuri dan lupa kita minta untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ijazahkan doa ini dengan kafiatnya nggih. Nah, saya ijazahkan nggih. Nah, yuk kita baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal Syekh Abdus Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sudah lama tidak bertemu dengan Tuan Guru Bajang, Dr. Muhammad Zainul Majdi, karena kata orang Arab, al-mashghul la yushghal. Orang yang sibuk tidak boleh diganggu. Alhamdulillah bertemunya di pondok pesantren Darul Hikmah. Dar artinya rumah, hikmah artinya ya hikmah. Maka ini adalah tempatnya hikmah, tempat bertemunya semua kebaikan-kebaikan. Wa may yu'tal hikmata, siapa yang sudah diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka dia sudah mendapatkan kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan hikmah itu insyaallah. Siapa yang mau dapat hikmah, maka daftarkanlah anaknya ke Darul Hikmah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Ada seorang anak laki-laki menjaga toko garam. Dia jual garam di satu tempat namanya Durban. Di mana tempatnya? Durban. Durban ini di Afrika Selatan. Orang Afrika ini warna kulitnya dua, hitam dan hitam sekali. Lalu kemudian dia jual garam, selalu datang misionaris yang mau mengajaknya murtad. Mudah-mudahan anak cucu kita dijaga Allah Ta'ala. Tiap hari diajak supaya dia meninggalkan agama Islam, meninggalkan Nabi Muhammad SAW, meninggalkan agama yang sudah diajarkan oleh guru-guru. Dia nggak bisa jawab karena dia anak kecil. Akhirnya dia pergi ke belakang, ada gudang, dia buka-buka buku, dapatlah buku 2 jilid, judul bukunya Izharul Haq. Izhar artinya menyatakan, menampakkan, sedangkan hak adalah kebenaran. Izharul haq, tampaknya kebenaran. Akhirnya buku itu dia baca, dia fahami, dia pelajari. Akhirnya dia punya pemahaman akidah yang kuat. Setiap orang Al-Hindi
Biasanya ujung nama itu menunjukkan tempat orang. Al-Hindi berarti orang India. Al-Makki orang Makkah. Al-Madani orang Madinah. Al-Lomboki orang Lombok. Lalu kemudian anak laki-laki ini menjadi pendebat ulung, walaupun bapaknya hanya pedagang garam dan dia melanjutkan kerja jual garam, tapi karena dia rajin membaca, memahami, menghafal, akhirnya dia seorang pendebat namanya Ahmed Deedat dari Afrika Selatan. Pusatnya namanya Durban, nama lembaganya IPCI, International Propagation Center, Islamic International Propagation Center, pusat propaganda dakwah Islam. Lalu kemudian Syekh Rahmatullah Al-Hindi yang menulis kitab Izharul Haq ini berdebat dengan misionaris di India. Akhirnya dia menang. Waktu itu India dijajah oleh Inggris. Rupanya orang Inggris tidak senang, dia mau ditangkap, dia lari ke Riyadh. Sampai di Riyadh dia melanjutkan perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah dia mengajar. Dan di antara majlis yang paling ramai di Masjidil Haram, karena Masjidil Haram itu ada tiang-tiangnya, ini ada majlis, ini ada majlis, ini ada majlis. Makanya kalau ada jamaah yang suka nyender di tiang, itu berarti sedang bermajlis. Lalu kemudian majlis yang paling ramai adalah majlis Syekh Rahmatullah Al-Hindi yang menulis kitab Izharul Haq itu. Lalu di antara majelisnya itu ada seorang perempuan. Perempuan itu orang kaya, punya tanah. Perempuan itu namanya Saula. Siapa namanya? Saula. Lalu dia wakafkanlah tanah itu, dan tanah itu dibuat sekolah. Sekolah itu bahasa Arabnya madrasah. Untuk mengenang perempuan itu Saula, maka sekolah itu bernama Madrasah Saulatiyah. Lalu berdatanganlah orang dari Nusantara ini belajar. Ada yang datang dari Pulau Sumatera, namanya Syekh Mustafa, belajar ke Saulatiyah. Setelah pulang, berdirilah pondok pesantren tertua di Sumatera, namanya Mustafawiyah. Karena kebetulan yang mendirikannya Mustafa, jadi namanya Mustafawiyah. Kalau kebetulan yang mendirikan Abdul Somad, namanya Somadiyah. Tahun 1912. Lalu kemudian ada yang datang dari wilayah timur Indonesia, dari Pulau Lombok. Itulah dia Maulana Sayyidi Syekh Zainuddin Abdul Majid rahmatullah alaih. Lalu kemudian setelah beliau pulang, berdirilah satu lembaga besar yang disebut dengan Nahdlatul Watan. Saya kemarin memberikan tausiah di salah satu desa. Katanya satu-satunya desa di Pulau Lombok ini yang berasal dari bahasa Arab. Katanya asalnya dari kata Qawi, nama desanya Kawu. Ada yang profesor ngomong, Ustaz Somad, ini desa Kawu dari bahasa Arab. Saya, apa tuh? Dari Qawiyu, artinya kuat. Ustaz Somad, di sini dulu orang sholatnya cuma 3 kali, dan yang puasa hanya orang-orang tua saja, yang sholat hanya orang-orang yang sudah jompo saja. Sampai akhirnya datanglah Maulana Sayyidi Syekh Zainuddin Abdul Majid rahimahullah. Lalu kemudian beliau berdakwah, mengirimkan dai-dainya, berkembanglah dakwah Islam sampai hari ini, sampai hari kiamat insyaallah. Salah satu murid dari Maulana Syekh adalah, itulah dia Tuan Guru Muhammad Juwaini Mukhtar, yang hari ini haulnya sedang kita peringati. Mudah-mudahan putra-putra tuan-tuan guru beliau, murid-murid beliau, dan semua yang hadir ini mendapatkan barokahnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hala yahulu haulan. Haul artinya sudah 1 tahun. Makanya kalau ada orang mau bayar zakat ditanya, ini sudah 1 haul belum?
artinya sudah 1 tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Haul sudah memperingati setahun, 2 tahun. Haul itu menurut sebagian orang tidak pernah dilaksanakan Nabi, maka melaksanakan haul itu bid'ah. Jadi kalau haul itu bid'ah, yang melaksanakannya masuk neraka, yang datang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Nah, ini jamaah kurang simpatinya. Mestinya kalau yang ceramah masuk neraka mestinya sedih, ini malah ketawa. Ada seorang ulama Saudi Arabia namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Siapa namanya? Syekh Ibnu Utsaimin. Didirikan satu gedung namanya Museum Ibnu Utsaimin. Di situ ada kacamatanya. Ini kacamata Syekh Ibnu Utsaimin. Di situ ada penanya. Ini pena terakhir Syekh Ibnu Utsaimin. Di situ ada kitabnya. Haul enggak boleh, tapi mendirikan museum itu sama. Lalu kemudian diperingati namanya Usbu' Muhammad bin Abdul Wahhab. Untuk memperingati Muhammad bin Abdul Wahhab, maka diadakan seminggu berturut-turut menceritakan tentang nasabnya, menceritakan tentang kitabnya, membahas tentang ilmunya. Namanya Usbu' Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi kalau haul enggak boleh, tapi kalau peringatan seminggu boleh. Itu namanya sama seperti orang dikasih makan ikan enggak mau. Ini ikan nggak boleh, saya nggak bisa makan ikan. Tapi kalau ikannya di blender, lalu dikasih tepung, setelah itu dimasukkan dalam cuka, lalu dia makan, yummy. Terus kita kasih tahu, itu kan ikan. Enggak, ini bukan ikan, ini empek-empek kapal selam. Faham? Jelas? Substansi daripada haul itu adalah mengenang ulama. Kalau kita tidak mengenang tuan guru kita, tidak memperingati hari lahirnya, hari wafatnya, ilmunya, pondoknya, nanti anak kita lebih kenal Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt daripada para alim dan ulama. Kenapa para ulama-ulama kita di Lombok ini dikenal oleh masyarakat? Kenapa anak-anak kita bisa tahu? Itu barokah dari peringatan haul. Maka kira-kira ke depan haul ini kita teruskan atau kita hentikan? Saya nggak setuju ada haul Pak Ustadz. Oke, kalau kamu nggak mau haul, buatkan museum 10 lantai. Namanya Gedung Tuan Guru Muhammad Juwaini Mukhtar, yang di dalam ada jubahnya, ada kitabnya, ada kacamatanya, ada penanya, ada gambarnya, sehingga ketika orang masuk ke dalam dia sudah melihat biografinya. Kira-kira bagus diperingati pakai haul atau dibuatkan gedung? Dua-duanya. Gedungnya dibuat, tanah masih banyak kosong, tanah orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ke depan guru-guru kita ini tidak hanya diperingati dengan haul, tapi diperingati dengan mendirikan gedung-gedung, ada terowongan waktu. Jadi ketika santri-santri masuk ke terowongan waktu, tapi yang ngomong, yang menjelaskan siapa? Enggak perlu ada Ustadz Somad yang menjelaskan situ, cukup pakai kris, QRIS. Jadi scan, jadi misalnya ini gambar Tuan Guru, di pojok gambar Tuan Guru itu ada barcode, jadi tinggal scan. Begitu di scan langsung keluar suara, ini adalah tempat kelahiran Tuan Guru Muhammad Juwaini Mukhtar. Beliau dilahirkan, beliau belajar, ini ijazah sanad beliau, ijazah sanad zikir doanya. Suaranya itu langsung connect ke internet dan channelnya jalan terus. Nama channelnya
channel Darul Hikmah Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sehingga kalau 1, 2, 3, 10 yang nonton, channelnya jalan terus, sehingga berkah dunianya dapat, akhiratnya dapat, masuk ke pondok, murid-murid belajar, ilmu pengetahuan banyak. Kira-kira bagus atau tidak bagus? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang melakukan tradisi yang baik, falahu ajruha, dia akan dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang yang melakukan setelahnya, melakukannya terus dilaksanakan tiap tahun, dia dapat pahalanya sampai hari kiamat, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tidak berkurang sedikit pun pahala mereka. Mudah-mudahan nanti kalau saya meninggal, anak-anak cucu saya membuat haul dan membuatkan museum Abdul Somad. Nanti ada museum Abdul Somad, lalu di situ ada gambar saya bersama TGB pada tanggal 24 Mei di pesantren Darul Hikmah, sehingga nanti setiap jamaah yang datang melihat, wow, amazing. Pada akhirnya hidup ini hanyalah sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan yang indah-indah. Kira-kira kenangan dengan Tuan Guru indah atau tidak indah? Almar'u ma'aman ahab. Ini masyarakat bisa datang ramai begini, apa ada pembagian sembako? Ada pembagian surat tanah? Semuanya datang karena Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Lalu selama di acara haul itu apa saja yang dilakukan? Saya dengar tadi, mari kita bacakan solawat yang didapatkan, disusun, ilham, kemuliaan, diijazahkan oleh Tuan Guru, lalu kemudian kita semua ikut membacanya. Lalu kemudian dikatakan bahwa ini semua keluarga besar Nahdlatul Watan menghafalnya, mengingatnya, membacanya, mengajarkan kepada anak-anaknya. Tadi kalau Bapak Ibu melihat mulut saya bergerak, saya mencoba ngikuti dari belakang. Isinya adalah memohon kepada Allah supaya Allah menurunkan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam solawat itu ada doa meminta kepada Allah supaya kita mendapat rahmat, mendapat barokah, mendapat ampunan, mendapat kebaikan, khusus untuk keluarga besar Nahdlatul Watan dan umum untuk muslimin dan muslimat. Kira-kira doa dengan bertawassul kepada Nabi itu baik atau tidak baik? Tapi sebagian orang mengatakan tidak boleh bertawassul menyebut nama Nabi karena Nabi sudah meninggal dunia. Enggak boleh minta kepada orang mati karena orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Betul? Jamaah mulai ragu. Betul apa enggak betul? Abdullah bin Umar kalau dia pulang dari musafir, dia tidak pulang ke rumah menemui istrinya. Dia tidak pulang ke rumah menemui anaknya. Tapi dia datang ke depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya khaira khalqillah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertanyaannya, Nabi itu hidup atau sudah meninggal? Kok udah meninggal kenapa diucapkan salam? Makanya salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua, salam yang nggak boleh dijawab, salam imam sholat asar tadi, Assalamualaikum warahmatullahi, jangan dijawab, Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita belum siap mental untuk menjawab salamnya. Itulah ketika kita lewat di pemakaman, kita ucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab atau tidak menjawab? Menjawab. Kalau enggak jawab ngapain kita mengucapkan salam? Tapi kenapa kita tidak dengar?
karena kita belum punya iman yang kuat untuk mendengar ucapan mereka. Nabi mendengar atau tidak mendengar? Mendengar. Para ulama-ulama, wali-wali Allah mendengar atau tidak mendengar? Mendengar. Allah membuat kita tidak mendengar supaya kita tidak pingsan, supaya kita tidak jadi orang tukang ngomong, tukang cerita. Itu hikmah yang diberikan Allah pada kita. Kita tidak mungkin disuruh mengucapkan salam pada tanah, nggak mungkin mengucapkan salam pada batu nisan, nggak mungkin mengucapkan salam pada tiang. Pastilah kita mengucapkan salam kepada Nabi yang hidup, dan kehidupan Nabi itu khusus, kehidupan alam barzahnya istimewa. Apakah jenazah Nabi dimakan cacing tanah? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kalau ada orang yang mengatakan jenazah Nabi itu sudah hancur, dagingnya sudah tinggal tulang, tulangnya sudah berkeping, nggak ada lagi. Ada seorang sultan, raja, namanya Sultan Nuruddin Zangki. Siapa namanya? Nuruddin Zangki. Tolong semua nama yang saya sebutkan ini adik-adik santri catat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Suatu malam Sultan Nuruddin Zangki bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat ada orang yang akan mencuri jenazah Nabi. Lalu kemudian dia kerahkan kepada semua Satpol PP. Oh, waktu itu belum ada. Dia serahkan kepada tentara-tentara askarnya, tolong periksa rumah-rumah sekitar Masjid Nabawi. Ternyata setelah diperiksa rumah sewa kos-kosan, ada satu rumah yang ada lobangnya, dan lobang itu menuju makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya kamar ini disewa orang Yahudi, mereka ingin mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran dari riwayat ini?